Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Kitabul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita sama-sama memuji syukur kepada Allah SWT bahwa pada kesempatan siang hari ini, hari yang mulia ini, kita masih menerima limpahan rahmat, taufik, hidayah serta kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih bersama-sama diberi kesempatan, diberi kekuatan untuk berkumpul bermuajahah dalam rangka menunaikan ibadah Jum'ah pada kesempatan siang mulia ini. Tentunya tak lupa sholawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah kehadiran Nabi kita, manusia mulia yang senantiasa kita harapkan syafaat pertolongannya di yaumul qiyamah nanti. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita menjalankan syariatnya dan bersolawat kepadanya, semoga harapan kita mendapatkan syafaatnya di dalam kiamah nanti akan kita dapatkan bersama. Hadirin yang mulia, pada kesempatan siang hari ini tadi sudah disampaikan bahwa tema khutbah pada hari ini adalah maqam taubat. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu, tobatlah kamu sekalian, ilallahi kepada Allah Ta'ala, taubatan nasuha, dengan tobat yang sesungguhnya atau tobat yang murni. Asa rabbukum, mudah-mudahan Allah akan menghapus, akan melebur, akan mengampuni dosa-dosa kita, kemudian dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini identik atau senada dengan ayat perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa atau dengan sebenar-benarnya takwa. Untuk itu ada ayat berikutnya yang menginformasikan kepada kita bahwa tobat seperti apa. Innamat taubatu 'alallahi lilladzi ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Innamat taubatu 'alallah, sesungguhnya tobat yang diterima di sisi Allah yaitu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin, yaitu bagi orang-orang yang melakukan dosa, maksiat, kesalahan, kemudian dengan kebodohannya. Manusia melakukan salah, dosa, maksiat karena kebodohannya. Summa yatubuna min qarib, kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika yatubullahu alaihim, maka itulah tobat-tobat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakima, maka
Allah Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Artinya apa? Di dalam ayat ini memberi informasi kepada kita semuanya bahwa tobat yang diterima di sisi Allah yaitu tobatnya orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kejahatan dengan kebodohannya. Sedangkan yang sering kita lakukan adalah pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita dengar, sudah kita tahu, sudah kita mengerti bahwa itu dosa, tapi masih dilanggar, kemudian dilakukan sama kita. Nah, ini berat bagi kita kalau secara tekstual kita melihat arti terjemah ayat tersebut, surat An-Nisa ayat 17. Akan tetapi kalau kita membaca atau membuka tafsir ayat tersebut, ada yang mengatakan sudah dimansukh atau sudah disalin atau sudah tidak berlaku dengan ayat surat An-Nisa ayat 116 yang berbunyi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bahwa sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang selain kemusyrikan, kesyirikan, mensekutukan Allah SWT. Ada yang mengatakan ayat tadi tidak dimansukh, ya kan? Tidak disalin dan juga masih berfungsi, bahwasanya dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa makna min jahalatin tadi, makna atau artinya sebuah kebodohan itu adalah bahwa kemaksiatan, salah, dosa seorang yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja itu adalah kategori qorib atau kategori jahalah. Jadi masih kategori kebodohan menurut tafsir Ibnu Katsir, bahwa kemaksiatan, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang baik disengaja atau tidak itu adalah tetap merupakan kebodohan, sehingga masih ada harapan untuk minta ampun dan ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi dikatakan bahwa orang-orang yang melakukan dosa dengan kebodohannya, ketidaktahuannya bahwa itu dosa, kemudian dia setelah tahu dia segera bertobat kepada Allah Ta'ala, dalam arti dengan summa yatubuna min qarib, kemudian mereka bertobat pada waktu yang dekat. Menurut tafsir Ibnu Katsir bahwa jangka waktu yang panjang di dunia ini semuanya masih kategori qarib, kategori dekat, kategori bersegera selama hayat masih di kandung badan. Jadi seakan-akan tadi ayat yang pertama itu kalau enggak segera atau buru-buru bertobat, seakan-akan tidak diterima tobatnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa jangka waktu yang panjang di dunia ini selama masih hayat di kandung badan masih kategori qarib, dekat, masih kategori segera. Kenapa? Karena dunia sifatnya adalah sementara, sehingga dikategorikan qarib, dekat, cepat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepanjang waktu di dunia selama masih hayat di kandung badan adalah arti qarib, arti dekat, arti segera.
Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yuhorhir. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosa hambanya selama nafas belum sampai di tenggorokan. Artinya jangan sampai tobat kita, permohonan ampun kita setelah kita nazak, atau setelah kita mendekati daripada kematian, seperti yang diucapkan oleh Fir'aun laknatullah ketika sudah mau tenggelam, sudah ngap-ngapan, sudah napas berada di ujung leher, baru mengatakan bahwa aku bertobat, aku beriman kepada Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhannya orang-orang Bani Israel. Itu sudah terlambat. Kata Allah, kenapa baru sekarang? Kenapa baru sudah mau meninggal, sudah mau hilang napas, baru mengatakan bertobat, baru mengatakan mohon ampun, baru mengakui bahwa Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia adalah Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Taala, meskipun demikian, tapi tidak berarti memberi peluang waktu untuk menunda-nunda bertobat, untuk menumpuk-numpuk dosa. Nabi saja dalam sehari mohon ampun dan bertobat kepada Allah Taala lebih dari 70 kali. Dalam sabdanya, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Aku bersumpah demi Allah, saya, kata Nabi, saya selalu beristighfar dan tobat kepada Allah Taala dalam sehari lebih dari 70 kali. Kita orang awam, kita umat Nabi, orang biasa yang belum terjaga seperti Nabi. Nabi adalah orang yang maksum, terjaga dari berbuat maksiat, terjaga dari dosa-dosa, akan tapi masih beristighfar, bertobat, mohon ampun kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 70 kali. Ini adalah contoh teladan kepada umatnya yang masih banyak potensi dosa serta kesalahannya untuk banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kenapa kita harus sehingga pantas Syekh Ibrahim Al-Madbuli menuliskan dalam kitabnya, alaika ya akhi bil istiqomati fit taubah, wahai saudaraku, beristiqomahlah kamu dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya istiqomah, continue, senantiasa. Sedangkan Nabi saja sudah continue banyak lagi, bisa sampai 100 kali. Kalau lebih dari 70 kali berarti bisa 100 kali dalam sehari Nabi beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Sehingga pantas tadi Syekh Ibrahim Al-Madbuli mengatakan bahwa alaika ya akhi bil istiqomati fit taubah, hendaklah saudaraku beristiqomah atau senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus istiqomah? Pertama, karena amalan-amalan yang diistiqomahkan akan memberi dampak baik positif kepada pelakunya. Al istiqomatu khairum min alfi karomatin, bahwa istiqomah itu adalah lebih baik daripada 1000 karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Kita kalau beristighfar cuma mengandalkan 3 kali selepas sholat, itu masih kurang efek, masih kurang, sehingga dianjurkan suruh perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Sehingga ketika sudah banyak continue, tidak hanya ampunan yang didapat, bisa jadi
dimudahkan rezekinya, bisa jadi kita dapat rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hikmah daripada istiqomah. Dan amalan-amalan lainnya seperti mungkin sholawat atau zikir-zikir yang lainnya kalau cuma kadang-kadang masih kurang efek. Seperti kita minum obat dari dokter, kalau tidak nyambung, dikasih waktu 3 hari suruh menghabiskan, nggak nyambung, kurang efek. Begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Kemudian karena waspada dengan sumpah serapah iblis laknatullah, yang dia bersumpah bahwa demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan selalu menggoda, akan selalu menyesatkan anak Adam selama hayat masih di kandung badan. Tapi kemudian Allah balik berfirman, wa izzati wa jalali la azulu aghfiru lahum mas taghfiruni. Aku juga demi kemuliaanku, demi keagunganku, aku juga akan selalu memberi ampun kepada hambaku selama hambaku mau minta ampun kepadaku. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah, Syekh Ibrahim Al-Madbuli mengajarkan atau membagi tobat itu menjadi 2, yaitu bidayah wa nihayah. Ada permulaannya, ada juga puncaknya. Permulaan taubat adalah diawali dengan bertobat, mentobati dosa-dosa yang besar. Misalnya pernah membunuh, durhaka kepada orang tua, atau menuduh orang baik-baik berzina, dan semisalnya. Kemudian bertobat dari dosa-dosa kecil, segala keburukan, kemaksiatan. Kemudian bertobat dari kemakruhan, dari makruh tanzih, makruh tahrim. Bisa dicari keterangan makruh tanzih atau makruh tahrim, bisa dicari di banyak sekarang informasi itu. Jadi di sini saya sampaikan garis besarnya saja. Kemudian bertobat dari merasa sudah banyak melakukan kebaikan, suka menghitung-hitung kebaikan, merasa sudah banyak melakukan kebaikan, itu perlu bertobat menurut Syekh Ibrahim Al-Madbuli. Kemudian merasa sudah menjadi kekasih Allah karena ibadahnya sudah bagus, ya kan? Jadi sampai merasa bahwa dirinya sudah menjadi kekasih Allah, itu juga perlu ditobati menurut Syekh Ibrahim. Bahkan merasa tobatnya sudah baik, itu juga perlu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tobat dari besitan-besitan kotoran hati yang terlintas, yang terdetik dalam hati, keburukan, mungkin bermaksud jahat kepada orang, atau terdetik ingin menyakiti orang dan yang lainnya. Sifat-sifat kotoran hati yang terlintas, yang terbesit, yang terdetik dalam hati, suatu keburukan, itu juga perlu ditobati. Kemudian keburukan tadi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan serta kotoran-kotoran penyakit hati lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian puncak nihayah, puncaknya tobat itu menurut kaum sufi ahli ma'rifat yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Madbuli, yaitu bertobat dari sewaktu-waktu lupa mengingat Allah, sewaktu-waktu lupa tidak memandang wajah Allah, atau sewaktu-waktu tidak berzikir kepada Allah walaupun sekejap mata. Ini bagi kita masih sulit, ya kan? Tapi itu adalah salafus soleh, orang-orang yang soleh, orang-orang yang ma'rifat seperti itu. Jadi kenapa harus bertobat? Karena tobat adalah menjadi pokok dasar atau makom
pertama untuk menuju atau menapaki tangga-tangga makom berikutnya. Makom adalah tahapan-tahapan spiritual yang menurut kaum sufi, menurut kaum ahli ma'rifat itu adalah perlu ditapaki atau perlu dijalani atau perlu dilalui. Jadi pertama itu adalah tobat untuk mentapaki atau untuk melewati tahapan-tahapan spiritual ibadah kepada Allah Ta'ala, untuk menuju tingkat warok, sobar, kemudian fakor, ada tawakal, tawadhu, ikhlas, ridho. Nah itu untuk sampai ke sana itu diawali dengan bertobat, memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan terbimbing untuk menuju atau meningkat kepada makom-makom berikutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Akhiru qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ala sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Hunda yang dirahmati Allah Ta'ala, pada khutbah yang kedua ini mari sama-sama kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Ta'ala. Tentunya belajar istiqomah dalam bertobat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, seperti yang dicontohkan Nabi, sehari bisa lebih dari 70 kali. Bagi kita yang awam, bagi kita yang penuh potensi dosa dan kesalahan, mari sama-sama kita belajar perbanyak dengan kalimat-kalimat ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fi kitabul karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa bika ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم النافع وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برضاك وبرحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha wal fahsya'i wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.